Di tengah sivitas Universitas Sriwijaya yang berhasil menerbitkan 7 guru besar baru, terselip satu nama nahas dialami seorang guru besar yang juga dari Unsri ahli mikrobiologi di Indonesia, yakni Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak akhir tahun 2018 lalu, Profesor Yuwono tidak mendapatkan haknya, baik itu sebagai dosen aktif maupun statusnya sebagai guru besar Unsri untuk Fakultas Kedokteran. Profesor Yuwono menegaskan, selama diangkat sebagai dosen tetap PNS FK Unsri di tahun 1998, dirinya tidak pernah sama sekali merasa telah melakukan pelanggaran, baik itu terkait etik, moral, disiplin, akademik maupun hukum. Lantas dirinya juga merasa bingung mengapa sejak tahun 2018 status di FK Unsri tidak ada kejelasan hingga kini. Padahal Profesor Yuwono sejak 2014 sudah menyelesaikan pendidikan terakhir strata 3 dan menyandang jabatan akademik sebagai GB atau profesor dengan pangkat sebagai pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Bahkan selama pandemi COVID-19, Profesor Yuwono ikut aktif dalam mengedukasi masyarakat baik melalui media massa, media sosial maupun platform lainnya sesuai dengan keahlian dia miliki. Bahkan diakuinya, upaya persuasif pun telah dilakukan, mulai dari mengirim surat Dekan FK Unsri, Rektor Unsri, hingga ke mantan Menrisdikti M. Nasir dan Mendikbud Risdikti Nadiem Makarim. Profesor Yuwono yang kini berusia 52 tahun mengaku alasannya terus memperjuangkan haknya semata demi dapat terus mengabdi pada negeri, seperti dalam sumpahnya menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Bahkan dia terus terang saat ini dia telah menerima tawaran untuk mengabdi keilmuan di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sumsel maupun luar Sumsel. Salah satunya dirinya mendapatkan penawaran mengajar di FK Universitas Jambi atau Unja dan sejumlah PTS lainnya. Atas dasar itu kemudian Profesor Yuwono melayangkan surat klarifikasi ke Rektor Unsri melalui tim kuasa hukumnya Muhammad Gustrian dari kantor hukum Rian Gumai. Pihaknya mempertanyakan alasan pihak rektorat tidak memberikan hak-hak klien baik sebagai dosen aktif maupun sebagai statusnya sebagai guru besar FK Unsri. Ditambahkan dengan beberapa prestasi akademik, namun yang sangat disayangkan justru kliennya tidak mendapat kejelasan status kliennya di FK Unsri. Gustrian berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. Tujuan kliennya sebagai profesor dapat diaplikasikan dalam Tridharma. Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Rektor Unsri, Profesor Dr. Insinyur Anis Sagaf, mengaku pihaknya belum menerima surat klarifikasi yang dilayangkan Profesor Yuwono. Profesor Anis sendiri mengaku sekitar 2 bulan lalu pasca hari Lebaran Idul Fitri yang lalu, Yuwono juga bersurat kepada dirinya. Anis juga menjelaskan jika Profesor Yuwono sejak 2018 itu juga mengajukan pengunduran diri. Merespon itu, Anis mengaku dirinya terkejut dan langsung memanggil. Meski disayangkan, Anis mengaku tak memiliki kuasa lebih untuk menghalangi keinginan Yuwono mundur hingga surat pengunduran diri tersebut dia teruskan ke Kemendikbud. Selama di sana, surat pengunduran diri itu berproses, terlebih saat itu terjadi pergantian nomenklatur dari Kemendikbud menjadi Kemenrisdikti. Namun saat surat pengunduran diri itu tengah berproses di kementerian, tiba-tiba Yuwono berubah pikiran. Profesor Anis menyebut jika Yuwono kembali mengajukan usulan pembatalan pengunduran diri, padahal kementerian telah melakukan validasi terkait keaktifan dari Yuwono. Pasalnya, saat mengajukan surat pengunduran diri, Yuwono rupanya juga melampirkan surat pernyataan yang bunyinya kurang lebih terhitung dari sejak tanggal yang dimaksud beliau bukan lagi dosen Unsri. Tak hanya itu, diceritakan Profesor Anis saat bertemu dengan Profesor Yuwono juga menyampaikan keinginan untuk pindah dan mengajar di FK Jambi.
Terlepas itu, Anies selaku Rektor Unsri sebetulnya tak ingin melepas Profesor Yuwono yang dianggap sudah banyak dan masih sangat potensial mengabdi di Unsri. Sehingga ini kita menyampaikan surat kepada Rektorat Unsri Sriwijaya. Baik, jadi sudah selama 5 tahun ini masalah ini bergulir. Intinya bagi saya adalah fokus pada penyelesaian dan fokus pada kehidupan masa depan. Jangan tengok-tengok yang belakang. Artinya apa? Masalahnya apa? Mesti dilihat. Contoh, saya sejauh ini sejak bekerja tahun 1998 sebagai dosen tidak pernah mendapat atau melakukan pelanggaran baik itu etik, moral, disiplin, akademik maupun hukum. Tidak ada. Jadi artinya kalau ditilik dari seperti itu berarti tidak ada alasan untuk saya sebenarnya berjumpa masalah seperti ini. Kenyataan ada masalah, yaitu bahwa sejak 2018 tepatnya bulan Desember 2018 itu hak saya untuk menerima gaji itu tidak ada atau tidak dapat lagi. Kemudian hak saya juga untuk mengajar tidak diberi surat tugas untuk tridharma, karena untuk tridharma mengajar, meneliti dan pengabdian masyarakat harus ada surat atau penugasan dari pimpinan fakultas seperti itu. Nah, sejak itu maka sampai hari ini keadaannya tidak jelas seperti yang disampaikan oleh pengacara kami, bahwa ini yang diinginkan adalah bahwa ke depan ini bagaimana ini statusnya jelas. Jadi jelas sehingga kami bisa melangkah seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa seperti saya punya kompetensi, punya keahlian yang ini wajib ya sebagaimana sumpahnya wajib untuk dibaktikan kepada negeri ini. Banyak orang yang membutuhkan, khususnya misalnya keilmuan saya di bidang kedokteran, dalam hal ini adalah infeksi misalnya seperti itu. Prof, ini kan Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.